Kita sambil menunggu ya dari Bizword ya. Selamat datang semuanya. Saya Vicha. Terima kasih sudah datang dan happy banget ya siang-siang yang Yen, cerah seperti yen. ini. Meskipun di sini sejuk nih ya. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kalau kemarin kita mungkin ada beberapa yang sudah hadir di acara untuk yang GMS3. Nah, saat ini kita mau bahas tentang yang namanya metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu apa? Karena di sini disebutnya bahwa metabolic syndrome itu adalah global pandemic. Nah, sebenarnya pandemiknya ini bukan hanya yang sementara, tapi yang global pandemic yang sudah terjadi dari berpuluh-puluh tahun lalu, bahkan mungkin ratusan tahun lalu ya. Tapi hari ini kita beruntung sekali akan ada penjelasan-penjelasan yang sangat benar-benar dari orang yang benar-benar kompeten ya tentang apa itu metabolic syndrome dan juga solusinya seperti apa gitu ya. Nah, yang aku suka banget adalah karena hari ini itu uh, aku akan kasih lihat ya kalau kita googling ya tentang beliau ya. Saya belum sebutkan namanya, tapi kalau googling tentang beliau banyak banget yang pastinya akan bisa kita pelajari dari Dr. Mark Dargan Smith. Mau tahu gelarnya ya dalam kedokteran? ND, PhD, MD, MA, banyak sekali ya. Jadi bahkan kayaknya gelarnya lebih banyak daripada namanya. Oke, okay. Karena beliau ini memang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dalam natural health. Jadi setelah menjadi dokter sekian lama, beliau kemudian memfokuskan dirinya dalam natural health. Ya, kita bisa sebutkan bahwa beliau ini adalah founder, chairman of the board, counselor, dan dean. Dean itu dekan ya kalau saya nggak salah. Ya, dari Universitas Natural Medicine di Santa Fe di New Mexico. Ya, jadi beliau ini juga mengajar di universitas-universitas lain, ya, University of Kentucky, Kentucky State University, Missouri College, ya, dan beliau mengajarkan bukan kedokteran biasa, tapi naturopati. Kalau kita sekarang tuh kan pengennya everything goes back to nature. Tapi kan kita pengen naturalnya itu tuh sangat bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi ada ilmunya di balik itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh minum ini, minum itu untuk kesehatan kita, untuk daya tahan tubuh dan lain sebagainya ya. Tapi juga hal-hal lain. Contoh yaitu referensi yang bisa dipertanggungjawabkan ya kan. Yaitu beliau ini memang benar-benar seorang dokter PhD ya. Dan beliau ini memang benar-benar berfokus kepada natural healing. Nah, di sini aku bisa sebutkan bahwa beliau itu he has studied and worked with osteopath, homeopath. Nah, homeopath ini yang zaman sekarang mulai orang-orang nyarinya ke situ ya. Dan juga naturopath dan medical doctors dalam keahlian beliau dalam hal holistic health. Jadi beliau memang fokusnya di kesehatan secara holistik ya. Nah, kemudian berikutnya momen ya. Kita sudah mulai ya, sebentar saya tersambung ke sini dulu.
Okay, excuse me everybody. Semua orang yang sedang tidak mendengarkan suara, tunggu sebentar karena sedikit ada challenge ya. Translation will come in now. Serangan jantung, penyakit hati berlemak non-alkohol, dan penyakit arteri perifer. Secara umum, Anda 2 kali lebih mungkin terkena penyakit jantung dan 5 kali lebih mungkin terkena diabetes jika Anda mengalami sindrom metabolik. Tentu aja, walaupun meskipun sindrom metabolik bukanlah penyakit, tapi sindrom ini dapat dikaitkan dengan banyak tanda dan gejala kesehatan dan secara serius meningkatkan risiko kematian dan mempengaruhi kualitas hidup Anda. Bagaimana sindrom metabolik didiagnosis? Untuk memiliki sindrom metabolik, seseorang harus memiliki minimal 3 dari 5 kondisi ini. Pertama adalah lingkar pinggang untuk ukuran perut. Sebuah lingkar pinggang yang mempunyai ukuran lebih besar dari 40 inci pada pria dan lebih besar dari 35 inci pada wanita akan membuatkan Anda mendapatkan 1 poin untuk gejala sindrom metabolik ini. Kedua adalah tingkat trigliserida darah. Trigliserida adalah mirip lemak di dalam darah. Anda mungkin memiliki trigliserida tinggi. Jika trigliserida Anda lebih tinggi dari 150 mg per dl, Anda akan mendapatkan 1 poin lagi. Ketiga, tingkat kolesterol. HDL adalah kolesterol baik dalam darah kita. Karena itu, memiliki kadar HDL yang tinggi dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Jika Anda memiliki kolesterol HDL rendah dan jika HDL Anda kurang dari 40 mg per dl, jika Anda laki-laki, atau kurang dari 50 mg per dl jika Anda wanita, Anda akan mendapatkan 1 poin lagi. Keempat, tingkat tekanan darah. Jika tekanan darah Anda lebih besar dari 130/85 mm Hg atau merkuri atau terapi obat untuk tekanan darah tinggi akan membuat Anda mendapatkan 1 poin lagi dari sindrom metabolik. Dan terakhir, nomor 5 adalah kondisi resistensi insulin. Jika kadar glukosa plasma puasa Anda lebih tinggi dari 100 mg per dl, dan jika gula darah Anda lebih dari 100 mg per dl saat diuji setelah Anda berpuasa selama 8 jam, Anda akan mendapatkan poin lagi dari sindrom metabolik. Saya yakin sekarang Anda memiliki pandangan yang lebih jelas tentang evaluasi diri Anda dan tentang resiko sindrom metabolik. Seperti yang kita ketahui, mencegah lebih baik daripada mengobati. Saat ini kami dapat memberikan Anda sebuah solusi kesehatan untuk mencegah dan melawan kondisi sindrom metabolik ini. Dengan senang hati, saya akan memperkenalkan Anda dengan Dr. Mark Dargon-Smith, anggota Smart Lab Panel kami untuk membahas lebih lanjut tentang sindrom metabolik dan tentang manajemen kesehatan. Dr. Mark Dargon-Smith adalah pendiri, ketua dewan, dan kanselir dan dekan dari University of Natural Medicine di New Mexico. Beliau telah mengajar dan berpraktek di klinik kesehatan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, Amerika Tengah dan Selatan, Asia, dan Selandia Baru. Dr. Mark telah menjadi dokter klinis dan instruktur kedokteran integratif, nutrisi, naturopati, dan prinsip osteopati di klinik kesehatan, rumah sakit, dan pusat kesehatan di seluruh dunia selama lebih dari 30 tahun. Dan saat ini, beliau adalah anggota dari Smart Lab Panel di BaseWorld Group. Nah, sekarang berikutnya mari kita dengar lebih lanjut dari Dr. Mark Dargon-Smith. Halo, nama saya adalah Dr. Mark Dargon-Smith dan saya telah menjadi praktisi kedokteran integratif selama lebih dari 30 tahun. Saya juga adalah anggota panel dari Smart Lab BaseWorld.
Hari ini saya ingin bicara dengan Anda tentang makanan fungsional yang luar biasa yang disebut alpha meta dan juga membahas bagaimana hal itu dapat membantu dengan sindrom metabolik. Banyak dari Anda mungkin bertanya apa itu sindrom metabolik. Ya, itu adalah kondisi yang mencakup segalanya. Ini termasuk kanker, diabetes, penyakit jantung, penyakit kardiovaskular, dan bahkan Alzheimer. Jadi 85% penyakit di planet ini ya. Nah, bila Anda melihat jumlah kasus yang terjadi dan statistik di Amerika Serikat, 34% orang di Amerika Serikat mengalami sindrom metabolik. Itu 1 dari 3 orang. Banyak dari kita karena berlebihan berat badan, tapi juga ada hubungannya dengan diet, gaya hidup, dan dengan kurangnya olahraga dan faktor lingkungan, semua kondisi tersebut mempengaruhi sindrom metabolik. Di Malaysia sendiri, 29% penduduknya mengidap sindrom metabolik. Sekarang yang menakjubkan tentang sindrom metabolik adalah bahwa sindrom ini dapat dicegahkan dan dapat disembuhkan. Jadi bagaimana seseorang mengetahui jika mereka memiliki sindrom metabolik? Dan juga gliserase yang tinggi, kita juga harus bisa mengatasi hal tersebut ya dengan makanan yang baik. Jadi apa itu alpha meta? Alpha meta adalah makanan yang sangat fungsional ya, yang pilopeptida yang merupakan asam amino dalam bentuk yang tersedia secara hayati, memiliki mineral, vitamin, asam lemak esensial, fitonutrien ya, dan yang sangat penting untuk fungsi tubuh dan regenerasi sel. Jadi kita lihat tentang alpha meta, bagaimana kaitannya dengan proses metabolisme tubuh kita. Alpha meta itu terdiri dari polisakarida. Polisakarida itu adalah karbohidrat yang penting untuk setiap produksi energi dalam tubuh kita. Dan juga mengandung polipeptida. Polipeptida ini adalah cofactor yang penting untuk memproduksi enzim. Dan kita harus ingat bahwa kita memiliki ribuan enzim dalam tubuh kita, yaitu enzim seluler, pencernaan, metabolisme, semuanya itu membutuhkan polipeptida. Jadi yang terbuat dari asam amino. Dan ini juga berlaku untuk antioksidan kita. Nah, 85% dari antioksidan itu harus dihasilkan oleh tubuh kita sendiri ya untuk melawan radikal bebas, kemudian melawan penyakit dan degeneratif. Dan kita juga harus ingat bahwa antioksidan itu juga harus merupakan faktor yang sangat penting di dalam setiap fungsi tubuh kita ya, untuk regenerasi sel ya, dan untuk regenerasi sel ini kita butuh polisakarida, polipeptida, vitamin, mineral, dan juga aspek dan konstituen yang lain ya di alpha meta itu sifatnya anti-inflamasi atau anti-infeksi yang merupakan asam lemak yang penting. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setiap praktik dan kondisi yang diketahui manusia memiliki penyebab peradangan. Kita harus mengatur kondisi peradangan itu, apapun penyebabnya, dan disitulah perlu adanya asam lemak ya yang penting. Jadi semuanya ini bahan bakunya ini tuh adalah sangat baik untuk menstimulasi fungsi badan kita dan supaya badan kita itu berfungsi dari otak kita ya, dari semua seluruh tubuh kita. Jadi apa itu alpha meta? Ya, ini datang dari jadi ini alpha meta jadi untuk membuat kita jadi hanya di panennya itu adalah dari bahan yang organik sekali, dipanen setahun sekali saja.
Tapi kenapa alfa meta itu beda dengan fungsional food yang lainnya? Karena dia punya sertifikasi organik yang lain dan organik yang beda dengan yang lain ya. Kita punya sertifikat dari Eropa ya, dari dunia, dan juga kita cek juga dari penanaman, dari produksi, dari penyimpanan ya, bahkan sampai packaging-nya. Jadi seluruh aspek dari produk ini semuanya itu memenuhi persyaratan-persyaratan organik dan juga dipatenkan di Amerika dan juga memiliki hak milik total, di mana tidak ada yang lain di dunia ini tahu cara membuat alfa meta ya. Dan juga di sini memiliki proses stabilisasi, karena banyak sekali di biji-bijian kalau tidak disabilisasi itu akan terjadi oksidasi ya, gampang tengik ya, gampang basi. Dan di sini kita bisa menjaga oksidasi tersebut supaya tidak tengik sampai bertahun-tahun. Dan aspek lainnya yang luar biasa adalah melewati proses hidrolisis eksklusif. Apa itu hidrolisis ya? Ini adalah ekstraksi yang tanpa bahan kimia. Jadi hanya sedikit panas sehingga Anda tidak kehilangan nutrisi yang penting dari alfa meta. Proses ini menggunakan air dan mengekstrasi nutrisi sehingga mereka tetap mempertahankan vitalitasnya sejak kita memproses sampai Anda dapat produk ini. Jadi ini juga bisa menormalkan fungsi tubuh Anda ya, untuk menciptakan keseimbangan yang sehat dan benar-benar total. Alfa meta ini bisa memperkuat bioenergi dalam tubuh, sangat penting untuk detoksifikasi sel, regenerasi, peremajaan sel. Dan kita juga harus menyadari bahwa tubuh kita itu kan adalah kumpulan sel, ya kan? Nah, banyak triliun sel mati itu setiap hari, sehingga kita perlu membuat yang baru. Jadi kita lihat alfa meta, ya, hubungannya dengan kesehatan otak. Nah, kita mulai dengan anak-anak, ya, sangat berfungsi untuk perkembangan otak anak-anak dan proses belajar dan fokus mereka. Kemudian juga untuk orang dewasa ya, orang yang sudah tua, yaitu untuk meningkatkan fokus pada pekerjaan mereka ya, kemudian juga untuk regeneration dan untuk menghindari sindrom-sindrom kelupa dan lain sebagainya. Jadi kenapa sangat dan juga dan bisa meningkatkan regenerasi tubuh secara keseluruhan, dan yang merupakan kunci dari komunikasi dari otak kita ya ke otot-otot yang lain. Alfa meta bisa meningkatkan energi secara keseluruhan di dalam tubuh dan juga meningkatkan stamina secara jangka panjang. Dan alfa meta juga membantu meningkatkan stabilisasi kadar gula darah, dan kita sudah melakukan penelitian di Thailand ya dengan 767 orang mengkonsumsi alfa meta untuk membuktikan ya dalam uji klinis bahwa dapat menurunkan gejala diabetes secara keseluruhan ya, yang berkembang akibat diabetes. Nah, diabetes ini bukan yang membunuh orang ya, tapi gejala-gejala ini diakibatkan oleh diabetes. Jadi faktanya adalah bahwa diabetes mungkin adalah pembunuh nomor 1 di dunia, karena dengan semua kondisi yang berhubungan dengan diabetes ini, Anda melihat banyak sekali terjadi kasus penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat bahwa alfa meta dapat menurunkan kadar kolesterol ya, yaitu
LDL atau kolesterol jahat, dan kemudian juga memiliki HDL atau HDL adalah kolesterol baik, yaitu untuk penting untuk memproduksi hormon dan enzim. Dan dalam studi klinis di Rumah Sakit Chorey, ya, merupakan rumah sakit pemerintah terkemuka di Vietnam, kita melibatkan dokter dan perawat di situ, ya. Mereka tidak mengubah gaya hidup mereka tidak menurunkan tingkat stres mereka di rumah sakit, tapi mereka mengkonsumsi alpha meta sehingga dilihat buktinya bahwa bukan hanya bisa menurunkan kadar kolesterol, tapi juga dan LDL secara signifikan, tapi semua yang lain yang mengganggu kesehatan mereka. Ya. Terima kasih banyak Dr. Mark, ya. Kita sudah mendapatkan informasi, ya, bahwa kita butuh melawan metabolic syndrome dalam gaya hidup kita. Seperti Pak Dr. Mark bilang, alpha meta merupakan makanan fungsional ideal yang dapat membantu meningkatkan energi dalam tubuh kita dan bisa meningkatkan stamina jangka panjang di tubuh kita. Juga bisa membantu menstabilkan kadar gula darah dan juga kadar lemak sehingga mencegah dan melawan kondisi sindrom metabolik. Banyak orang sudah mulai mengkonsumsi alpha meta mereka, ya, kemudian mengalami banyak sekali benefit atau manfaat dan merasa lebih berenergi. Dan bisa menjadi jangka panjang. Yang kita sarankan adalah konsumsi alpha meta 3 kali sehari selama 90 hari. Dan kita akan lihat dan kita rasakan regenerasi dan revitalisasi dan meningkatkan daya hidup dalam tubuh kita. Dan dalam 90 hari itu, waktu yang optimal untuk memasuki tahap kesehatan dan kesejahteraan yang optimal dan luar biasa. Tetap kuat dan muda dengan alpha meta. Mengubah gaya hidup dapat membantu mengelola sindrom metabolik. Tujuannya adalah mengontrol faktor-faktor yang membuat Anda beresiko terkena penyakit kardiovaskular dan diabetes. Misal Anda kelebihan berat badan atau menderita diabetes, lakukan perubahan kecil, ya, yang dapat berdampak besar. Gaya hidup smart itu dirancang untuk membantu Anda mengelola gaya hidup yang lebih baik dan sesuai untuk mencegah sindrom metabolik, termasuk juga berolahraga, menurunkan setidaknya 10% dari berat badan Anda, dan kita juga harus mengubah kebiasaan makan kita. Dan kita lakukan penyesuaian dalam hidup. Yang pertama adalah ubah pola makan Anda, ya. Diet yang sehat itu dapat membantu menurunkan berat badan, termasuk diet Mediterania. Diet Mediterania ini tinggi buah-buahan, sayuran, kacang, biji-bijian, dan juga minyak yang baik seperti minyak zaitun. Dan dapat membantu menurunkan berat badan Anda, tekanan darah dan gula darah, dan meningkatkan profil level lemak. Selain itu ada DASH, disebut Dietary Approaches to Stop Hypertension. Diet ini adalah diet rendah garam dan rendah lemak. Mencakup 4-5 porsi buah dan sayur dan setidaknya 2-3 porsi produk susu rendah lemak setiap hari. Nah, diet ini bisa menurunkan tekanan darah, berat badan, dan gula darah serta meningkatkan kadar lemak kadar lipid yang baik. Dan kedua, kita jalankan aktivitas fisik hampir setiap hari dalam seminggu dan secara umum seaktif mungkin, ya, secara fisik. Olahraga bukan hanya mengurangi stres, ya, tapi juga meningkatkan sirkulasi dalam tubuh kita. Karenanya banyak dokter menyarankan agar orang berolahraga setidaknya itu 30 menit sehari sebanyak 5 hari atau lebih dalam seminggu. Dan kalau tidak bisa berolahraga selama 30 menit setiap kali, coba 10 menit setiap kali, setidaknya 3-4 kali sehari. Jalan cepat adalah pilihan yang baik, ya, untuk kita. Berhenti merokok jika Anda merokok, ya, berhenti merokok dan akan membantu Anda mencapai tujuan Anda, karena merokok itu bisa meningkatkan resiko banyak sekali penyakit.
Dan kendalikan tingkat stres Anda. Stres itu meningkatkan radikal bebas dalam hidup tubuh kita. Dan juga memberikan efek ya peningkatan penuaan yang lebih cepat untuk tubuh kita. Ketika kita stres, pembentukan radikal bebas meningkat, mengakibatkan kita tidak memiliki kekuatan untuk anti-aging. Yang kelima ya, harus melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau seberapa sehat kita ya. Sekali-sekali itu kita lakukan pemeriksaan darah ya dengan baik, tekanan darah dicek ke dokter bahwa semuanya seimbang. Contoh gula darah kita, tekanan darah kita, kolesterol kita, ya. Dan juga semua adalah ini semua adalah soalnya ini adalah sistem kekebalan kita. Dan tes darah sederhana dapat menunjukkan semua itu. Dan kita bisa membuat hidup yang lebih bahagia, sehat, dan harmonis. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Dr. Simon dan juga Dr. Mark ya. Dan kita ada promosi juga ya di sini ya. Kita bisa melihat bahwa kalau kita beli Alpha Meta 4 akan mendapatkan gratis 1 Alpha Meta ya secara gratis, dan juga 10 gram sehari, 3 kali sehari ya Anda bisa lakukan, bisa secara rutin. Alpha Meta adalah spark of life.